Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih tahu tips bagaimana launching produk, khususnya launching produk di marketplace dan khususnya untuk fashion ya. Karena pengalaman saya di situ, tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang jualan juga di Facebook dan bukan jualan fashion ya nggak apa-apa. Siapa tahu tips ini ada insight baik buat bisnisnya teman-teman, untuk bisnis Anda. Oke, langsung aja kita mulai. Ini khususnya soal harga ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu harga jual minimal Anda tuh berapa. Pertama teman-teman harus tahu HPP, lalu operasional teman-teman itu berapa, gaji teman-teman itu berapa, gaji karyawan, gaji diri sendiri, lalu marketing itu berapa. Nah, ini bentuknya itu usahakan persentase. Jadi teman-teman harus punya pembukuan tiap bulan itu untuk operasional itu berapa persen sih dari omset. Itu untuk menentukan harga jual minimal. Sekali lagi ini harga jual minimal. Lalu gaji juga berapa persen dari omset, marketing juga berapa persen dari omset. Nah, buat yang baru banget buka toko, saran saya operasional tuh ambil aja 8%. Lalu gaji itu ambil 10%, lalu marketing juga ambil 10%. Nah, sekarang kita tentukan harga jual minimumnya sesederhana HPP. Jadi HPP kan udah jelas ya teman-teman, kalau bikin suatu produk atau jadi reseller HPP-nya jelas. Harus dihitung ya teman-teman. HPP ditambah A persen yang operasional tadi dikalikan harga jual. Harga jual minimum ya, harga jual minimum, minimum. Ini tinggal ditambah-tambahin aja sehingga ketemu harga jual minimumnya. Ini aljabar sederhana. Jadi teman-teman kalau yang skeptis sama ngitung-ngitung, untuk jualan tuh harus ngitung teman-teman. Jadi ini akan ketemu harga jual minimumnya itu berapa persen dari HPP, berapa persen dari ya dari HPP. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Kalau belum paham coba tonton ulang. Ini aljabar sederhana loh teman-teman. Nah, pentingnya apa menentukan harga jual minimal ini? Yaitu kita harus menentukan harga coret. Jadi harga coret ini bagus. Jadi sebenarnya sepengalaman saya harga coret itu nggak ngaruh untuk organik ya. Jadi yang untuk organik untuk pencarian yang tanpa iklan atau tanpa campaign itu kurang kurang pengaruh. Tapi bukan berarti jelek, bukan berarti jelek. Cuman nggak terlalu ngaruh. Yang paling ngaruh itu judul, ulasan dan seterusnya. Tapi yang paling penting itu harga coret untuk ikutan campaign. Nah, teman-teman pasti ngerasain banget kalau misalkan Shopee ada campaign 11 11 12 12 tiba-tiba diminta diskon 50%, 70%, 80%. Nah inilah pentingnya kita menentukan harga jual minimal supaya kita tahu harga jual maksimal. Nah, kita tahu nih harga jual minimal kita berapa. Nah, sekarang kita tentukan harga jual maksimal kita berapa. Nah, ini tinggal dikalikan suatu faktor yang terserah teman-teman. Mau 2 kali harga jual minimal, 3 kali itu terserah lihat harga di pasaran sehingga nggak terlalu mahal dan lain sebagainya. Nah, harga jual maksimal ini adalah yang diinput ke marketplace. Alias ini yang jadi atribut produk. Nah, sehingga kan markupnya udah tinggi banget nih dari HPP nih, sehingga teman-teman bisa menentukan harga coret yang enak. Jadi harga coret tinggal harga jual maksimum dikurangi diskon. Nah, diskonnya berapa ya itu terserah teman-teman. Nah, khusus untuk launching produk baru, saran saya diskonnya langsung dalam aja. Misalkan diskonnya langsung 70%. Kita cek lakunya segimana sih, boncosnya segimana, seminggu, 2 minggu, sampai konsisten setidaknya saya satu satu penjualan lah sehari baru ketahuan nih, oh saya ruginya di produk ini itu ruginya sekian dan lain sebagainya, coba naikin diskonnya, turunin jadi 60%. Kalau 60% ternyata masih rugi juga, tapi penjualan masih konsisten, ya sudah turunin lagi jadi 50% dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketemu diskon stabil yang memberikan yang membuat produk Anda laku dan Anda profit. Nah, jadi memang harus rugi dulu, apalagi kalau ditambah iklan dan sebagainya memang harus rugi dulu untuk launching produk baru. Eee, Kecuali kalau memang teman-teman punya fans di Instagram, memang, atau, fanbase-nya memang gede, branding-nya sudah tinggi, saya rasa strategi ini nggak terlalu ngaruh ya. Ini buat yang branding-nya belum gede dan seterusnya. Oke, jadi intinya adalah mencari diskon yang stabil dan bisa masuk ke campaign, yang
diselenggarakan oleh Lazada ke, Shopee ke, Tokopedia ke, dan seterusnya. Nanti kalau diskonnya udah stabil, nah itulah harga jual, apa ya, harga jual fitnya teman-teman nanti akan ketemu yaitu sekian, harga jual maksimum dikurangi diskon yang stabil. Nah, banyak kesalahan kalau menurut saya, ada kesalahan banyak yang langsung pasang harga murah bukan di harga base-nya, jadi nggak bisa dicoret. Nanti ketika Shopee minta diskon, ketika mau ikutan di campaign, campaign 12-12, 11-11, Harbolnas, jadinya nggak bisa dicoret, nggak bisa ikutan. Nah, itu sayang banget. Jadinya kesempatannya lepas. Nah, untuk yang margin tipis gimana ya? Sebenarnya sama aja sih, perhitungannya kurang lebih seperti ini, cuman ini memang pasnya di fashion ya, karena di fashion itu susah agak agak lebih susah membandingkan harganya. Beda kalau jualan sembako, udah jelas misalkan, produk A udah jelas harga pasarnya segimana, terus kalau jualan HP juga sama, aksesoris HP juga sama, itu mungkin agak susah. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.